Jadi setan itu sebenarnya adalah sifat pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sifat ini bisa menempel kepada manusia, bisa menempel kepada jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jinni. Demikianlah wa kadzalika, dan demikianlah ja'alna, kami jadikan likulli nabiyyin, untuk setiap nabi, aduwan, musuh, syayatinal insi wal jinni, setan-setan dari manusia dan setan-setan dari jin. Akan tetapi yang terjadi di tengah realita masyarakat, kalau mendengar kata setan niku merujuk pada satu makhluk, yaitu dari bangsa jin. Dan ini pun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kadang Allah di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan setan ini dinisbatkan kepada satu makhluk, yaitu iblis. Misalnya jadi Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 27, ya bani adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya bani Adam, wahai anak Adam, kamu jangan terfitnah, kamu jangan tertipu, kamu jangan tergoda oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana setan telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Dan kita paham yang mengeluarkan Nabi Adam dan Ibunda Hawa dari surga itu siapa? Iblis. Setan yang dalam hal ini adalah iblis. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kata setan ini juga kepada satu makhluk. Nah, sekarang pertanyaannya, kan di dalam surah An-Nisa tadi setan itu lemah. Rata-rata sebagian besar dari kita niku wedi kalih setan. Nggih napa mboten? Wedi kalih setan mboten? Rata-rata nggih, rata-rata. Lah maka ini kita kejar nggih. Pertanyaan berikutnya, kok do wedi kalih setan iku enten apa? Lho kudune kan yen ra ketok malah ra wedi, wong mboten ketok Pak. Medeni niku yen ngetok, lah niku wedi, wong mboten ketok kok malah wedi niku aneh nggih. Alasannya pripun? Napa kok mboten ketok? Kalau alasannya mboten ketok, malaikat niku tinggal mboten? Jenengan ajrih mboten kalih malaikat? Oh mboten. Sing cerak men angin nggih. Angin niku mboten ketinggal nggih. Wedi mboten kalih angin? Yen wedi malah mati nggih. Wedi karo angin, raji kok angin nggih. Lah ini pertanyaannya, mengapa kok kebanyakan itu takut dengan setan? Sebabnya apa, Pak? Sebabnya ilmunya salah. Jadi selama ini otak kita, pikiran kita itu terkontaminasi tentang setan, tapi dari sumber yang salah, baik yang kita dengar maupun visual. Napa meleh sumbere film. Wah niku saya misalnya nggih, anak jenengan dijak mirsani film horor, tekan ngomah, teng kamar mandi dhewe ora wani. Sebab di pikirannya napa sudah terpola, terkontaminasi dengan yang dia lihat di film. Jadi sebabnya napa? Ilmunya salah. Setan itu dibesar-besarkan, dihebat-hebatkan, padahal tidak. Contoh ngeten nggih, contoh. Karena ilmu yang salah itu orang jadi takut. Kalau ilmunya benar, nggak akan takut. Contoh ngeten. Listrik niku mboten ketok nggih.
Yang lampu ini kan kita arus listriknya nggak kelihatan. Jamaah Masjid Al Barokah ini yang tidak takut sama listrik sinten? Wedi mboten kali listrik. Ya udah jenengan mboten wedi. Kula mawon sing wedi. Tapi nggih, kalau ilmunya benar, dia tahu ilmunya, kalau listrik nggih mboten wedi, ibaratnya dandani gocekan kabel wani. Masalah kabel ngerti ra enek arusnya, nggak ada napa? Nggak ada arusnya, nggak ada listriknya, karena dia tahu ilmunya. Lah yang nggak tahu ilmunya seperti saya nggih, saya itu betul-betul takut Pak sama listriknya. Jangankan pernah nggih nyoba dandani dhewe, wong ra ilmu nyoba dandani dhewe, sing rusak siji didandani malah sak omah mati kabeh. Ketika masang lampu saja karena takutnya luar biasa, niku napa? Meteran di jegleke. Ndak cukup, sekring di copot. Dicopot nggak cukup, Pak, dikantongi. Loh sebab ngeten nggih, saya pernah baca ini apa? Kasus nyata nggih. Bapaknya dandani listrik naik ke atas rumah, sekringnya dilepas tapi ditaruh di atas meja. Lah kan pas ngelepas sekring itu kan anaknya nggak tahu, baru main kan. Masuk ke rumah mau napa nggih nyetel TV kok ra iso lho. Sekringe kok neng napa? Ndur meja. Sekring dicopot iki karepe piye? Dipasang. Lah bapaknya mak blok napa? Jatuh kesetrum. Maka dari pengalaman itu saya pernah baca, meskipun sekring dilepas pun tidak cukup, harus napa? Dikantongi. Niku mergo napa? Orang duwe ilmu tentang listrik, wedi luar biasa. Maka sebagian besar dari kita takut dengan setan itu sebab ilmune salah. Maka hari ini akan kita sampaikan ben boten wedi kalih setan. Jadi sama sekalian, jadi setan itu oleh Allah ya lemah. Kan tadi inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu daya setan itu lemah, setan itu lemah. Jadi setan itu bukan figur yang hebat, lemah. Setan itu pernah tepar, napa tepar? Kalau orang Jawa itu kayak gogloh gitu ya. Jadi setan pun pernah nangis. Setan pernah kesakitan, setan pernah koma. Ya, kita sampaikan ya. Jadi setan itu pernah sakit, pernah menangis. Ya. Yang pertama, ketika setan dalam hal ini iblis. Ya. Jadi ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia menangis. Ya. Wa inna alaikal laknata ila yaumidin. Maka laknat bagimu sampai hari kiamat. Maka iblis bersedih sampai nangis. Yang kedua, ketika diusir dari surga. Jadi ketika setan itu diusir dari surga setelah berhasil menjebak Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa makan buah khuldi. Ini pernah kita sampaikan ya. Maka Allah bertanya kepada Nabi Adam, mengapa kok sampai makan buah khuldi? Wong di surga itu banyak buah yang enak, cuman dilarang satu saja kok dimakan. Maka Nabi Adam menjawab, ya Allah, saya tidak mengira, saya tidak menyangka ada makhlukmu yang bersumpah atas namamu, menggunakan namamu, ternyata berbohong. Saya husnudon, tidak ada makhluk yang berani bersumpah atas namamu untuk berbohong. Ternyata iblis bersumpah atas nama Allah berbohong. Maka prosedural, karena Nabi Adam dan ibunda Hawa sudah melakukan kesalahan, harus dikeluarkan dari surga. Tetapi ketika dikeluarkan dari surga, diberi sangu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sangune napa? Fatalaqa Adamu mirabi kalimatin fattaba alaih. Maka keduanya diusir dari surga, tetapi diberi sangu napa? Kalimat napa? Kalimat taubat, yaitu apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Lah sedangkan iblis, Allah bertanya kepada iblis, mengapa kok kamu melakukan kesalahan?
disuruh sujud nggak mau. Ya, namanya iblis itu akhirnya tetap nekat, dia merasa lebih baik, akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu kalimat itu diusir dalam keadaan terhina, ya. Fakhrus fa innaka minas sogirin. Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina. Jadi Nabi Adam diberi sangu kalimat taubah, sedangkan iblis diusir dari surga. Maka ketika diusir dari surga itu ya sama-sama nangis. Nabi Adam nggih nangis, iblis nggih nangis. Nangisin Nabi Adam napa? Dipisah dengan istrinya. Siapa? Ibunda Hawa. Jadi dipisah. Saat itu nembe tiang kalih nggih, nembe Siti Hawa kalih sinten? Nabi Adam. Goleki terus nangis ning ngendi? Masing-masing mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kemudian sekian waktu, dalam tafsir berbeda-beda nih waktunya, dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah. Kemudian yang ketiga, setan itu juga tepar, Pak. Jadi apa? Ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Jadi saat Allah menurunkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, iblis ini gogloh, kalau orang Jawa seperti tidak punya tenaga, sehingga prajuritnya itu bingung. Ada apa kok raja kita sakit seperti ini, sakit keras lah. Seandainya Allah sudah tidak memberikan janji ditangguhkan sampai hari kiamat, ya sampai mati. Tapi karena ditangguhkan tidak mati. Sehingga anak buahnya bingung, rojone kok sakit luar biasa, lemah luar biasa. Ketika ditanya mengapa terjadi seperti itu, ternyata diturunkannya surah Al-Fatihah. Maka termasuk yang ditakuti setan niku surah Al-Fatihah. Maka ketika ditanya mengapa kok takut dengan surah Al-Fatihah, jadi target kita kan satu, jelas mengajak sebanyak-banyaknya keturunan Adam bisa masuk neraka. Sekarang Allah sudah memberikan bentengnya, Allah sudah memberikan perlindungannya, yaitu surah Al-Fatihah. Akhirnya ya ora kurang akal ya. Jadi iblis itu nggak kurang akal. Kalau pimpinan kok kurang akal nanti ya aneh ya. Nah terus gimana kita? Sekarang kita jadikan manusia lupa atau tidak membaca Al-Fatihah. Ini maksudnya berikut, Pak. Jadi manusia jangan sampai membaca surah Al-Fatihah atau lupa membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah kita kaum muslimin sehari semalam itu minimal baca Al-Fatihah berapa kali, Pak? 17. Maka yang pertama kali diusahakan oleh iblis dan tentaranya setan menjadikan manusia itu meninggalkan sholat, sehingga dengan meninggalkan sholat tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan ini connect nih, artinya connect gitu. Sebagian besar mereka yang terkena gangguan non medis pertama kali mesti males sholat, males ibadah. Jadi ketika disuruh ibadah itu berat sekali. Memang betul-betul malas ya. Sampai ada yang ketika mau Jumatan itu sampai pingsan. Karena ya tentu ketika nanti sholat menghadap Allah, dia akan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, ketika diutusnya Rasulullah SAW, iblis ini juga nangis luar biasa. Karena apa? Dengan diutusnya Rasulullah SAW, mereka yang menerima dua kalimat syahadat, mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dosa apapun sebesar apapun sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat meskipun melakukan dosa sampai dosa besar, bukan kesirikan. Sirik itu kan di luar dosa besar, itu apa? Tidak membatalkan kalimat syahadatnya, sehingga apa? Dosa sebesar apapun termasuk dosa syirik, kalau pelakunya bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan setan nangis. Kemudian jamaah sekalian,
Jadi setan itu juga merasakan sakit nih, tersakiti. Satu, ketika mendengar adzan. Jadi kalau ada orang kok risih krungu adzan, itu berarti koncone ya setan menungso. Jadi kan dulu pernah adzan tuh ndak usah pakai speaker, di dalam aja ganggu, bahkan dibandingkan dengan suaranya wah anjing, naudzubillah min dzalik. Itu ya koncone setan. Jadi setan ketika mendengar adzan dikumandangkan itu menangis menjerit-jerit, telinganya dimasukkan ke jarinya dimasukkan ke telinganya, lari sambil terkentut-kentut menuju toilet, kamar mandi. Maka ketika adzan sudah selesai, iqomah sudah selesai, balik lagi ke masjid. Derek napa? Derek sholat napa ganggu? Kan dulu pernah enten nggih. Jadi ketika kita sholat disuruh merapatkan dan meluruskan shaf. Karena dalam hadis ketika tidak rapat, yang sela-sela itu ditempati oleh setan. Maka ada kiai mengatakan, "Oh malah HP no. Yang nggon sing sela-sela kuwi dinggoni setan." Berarti kan setane melu, bukan setannya ikut sholat, tetapi setan mengganggu orang yang sholat. Jadi yang pertama tersakiti dengan apa? Adzan. Yang kedua dengan lafaz bismillah. Jadi Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan bersama salah seorang sahabatnya, naik unta. Lah unta itu terjatuh. Maka sahabat Rasulullah tadi mengatakan, setan kamu celaka. Jadi yang nganggep yang menjadikan jatuh itu apa? Setan. Maka Rasulullah SAW beliau mengingatkan, kamu jangan mengatakan seperti itu. Jangan mencela setan. Sebab dengan setan kamu cela, dia akan membesar sebesar gunung. Dia merasa kuat dan merasa yang menjatuhkan unta tadi dirinya. Tapi katakanlah, bacakan bismillah. Dan dengan kamu bacakan bismillah, maka setan itu akan mengecil sekecil lalat. Coba bapak-bapak, ibu-ibu kalian ya. Kita kan seringnya takut dengan setan karena tadi di depan sudah kita sampaikan terkontaminasi dengan visual-visual tentang setan. Setan itu gede banget dan sebagainya. Jadi yang terkesan di pikiran kita menakutkan. Coba kalau kita sudah baca bismillah, misalnya seandainya kita bisa melihat, dan itu tidak mungkin. Nanti kita sampaikan ayatnya. Jadi kalau dibacakan bismillah, kemudian setan itu mengecil sekecil lalat, misalnya kita tahu dia di depan kita, wedi mboten Pak? Wedi mboten? Cek wedi napa pun mboten wedi? Wong sak napa? Sak laler kan tinggal napa? Nah, tinggal nyelentik, tinggal jiko ngambil apa dipukul kan selesai. Karena sekecil lalat. Artinya apa? Kita memang tidak boleh emosi ya. Dan ini pengalaman ya. Jadi memang dari apa yang kita pelajari kemudian dipraktekkan itu betul sekali ya. Jadi ketika meruqyah pernah saya agak kesulitan ya. Jadi di Pelupuh itu agak kesulitan. Akhirnya saya terprovokasi Pak. Sampai saya mengeluarkan kata-kata ya, kamu kan punya akal, koyok goblok menoh. Wah, udah Pak, tambah kuat lagi. Dengan kata-kata apa? Ya tadi, goblok men. Nah, ini refleks. Akhirnya, waduh, kuat lagi. Dibacakan ya action lagi, kuat lagi. Ya. Maka kita pending, kita tunda nanti seminggu kemudian. Ya. Maka di hari kedua, waktu meruqyah kedua itu dari rumah sudah saya kondisikan. Saya berusaha sedingin mungkin lah. Pokoknya tidak terprovokasi, mau apapun tidak terprovokasi. Betul, ketika kita sampai di tempat, saya bilang ya, karena belum keluar kan, saya nggak ada nego, intinya kamu keluar. Baru dibacakan langsung Pak reaksi. Minta diantar. Nah ini kadang ya, seringnya ketika meruqyah keluar minta diantar. Maka kita bilang, kamu datang ke sini nggak ada yang ngajak,
mulih ya mulya dhewe, ndak anter-anteran. Kecuali jahe langkung ya. Kalau jahe langkung kan datang diundang, mulih di terke ya. Enggak, kamu harus pulang sendiri. Kemudian apa? Ketika agak sulit, saya suruh sujud, dan ternyata yang menyakiti setan yang berikutnya adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca surah ayat Al-Qur'an, ada sujud tilawah. Ayat-ayat sajdah kita disunahkan untuk sujud tilawah. Lah ketika sujud itu setan nangis luar biasa. Dia terkenang peristiwa yang telah masa lalu, yaitu apa? Dia mengatakan ketika ditanya, "Mengapa kok kamu nangis?" Anak Adam dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena sujud. Sedangkan aku diusir dari surga karena menolak sujud. Maka sujud kepada Allah termasuk sujud yaitu apa? Tilawah, itu menjadikan setan itu takut luar biasa. Dan ini juga terbukti, Pak. Jadi banyak kasus, ketika meruqyah, ketika sulit itu saya suruh sujud di tanah itu ya. Disuruh sujud itu tidak mau betul, sampai dipaksa-paksa betul. Padahal dia biasanya sholat, tapi kita kan nggak tahu kan sholatnya seikhlas apa, kualitas sholatnya seperti apa, kita nggak tahu. Tapi pas itu ketika disuruh sujud, nggak mau, dipaksa sampai dipaksa betul-betul dipaksa. Kemudian, jadi berkaitan dengan Bismillah. Di depan tadi kita sudah sampaikan satu ayat dari surah Al-A'raf ayat 27. Ada yang bawa mushaf enggak? Atau bawa HP? Jadi ya bani adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Coba bisa dibaca artinya salah satu, surah Al-A'raf ayat 27. Ya bani adama, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Kamu jangan tertipu, kamu jangan terfitnah oleh setan sebagaimana mereka telah berhasil, sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan kedua orang tuamu atau bapak ibumu, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, keluar dari surga. Yanzu anhuma libasahuma liuriyahuma sawatihima. Jadi ketika Nabi Adam itu merasakan buah khuldi, maka kelihatan auratnya. Maka cepat-cepat menutupi min warokil jannah, golek godong daun dari surga, kemudian untuk menutupi. Innahu, sesungguhnya dia, yarakum huwa wa qabiluhu, sesungguhnya setan iblis itu dan kabilahnya, teman-temannya bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi setan dari jin tadi karena tadi sudah kita sampaikan dalam kenyataannya ketika kita mendengar kata setan niku mengarah kepada makhluk jin. Jadi jin niku bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Termasuk, jadi ada pertanyaan. Kadang pertanyaan itu yo sok nganyelke. Jadi kalau jin itu bisa melihat aurat, aurat kan, yo kan bahaya juga kan. Jadi ketika auratnya dilihat oleh jin kan bahaya. Maka Rasulullah SAW
Beliau menjelaskan, satoro, satir, penghalang antara penglihatan jin, penghalang hijab antara pandangan jin dan aurat Bani Adam, yaitu ketika seseorang melepas pakaiannya dengan mengucapkan ayyakula bismillah, dan dengan membaca bismillah. Jadi cukup nopo ketika melepas baju baca bismillah, itu mereka tidak bisa melihat aurat Bani Adam. Maka ketika kita akan masuk kamar mandi, agar tidak dilihat oleh siapa? Jadi kalau tidak baca bismillah, ora maca donga, berarti dilihat jin. Diguyu, mesti diguyu. Maka apa? Sebelum masuk kamar mandi, bismillah kan tidak boleh. Di dalam itu nggak boleh. Di luar bismillah, syukur ditambahi baca doa, baru masuk. Itu jin tidak bisa melihat aurat kita. Lu kan dengan ilmu seperti ini, kita kan nggak punya pikiran, wah jin ini bisa melihat dalam kondisi apapun. Sebab ngeten, ketika ilmunya salah, itu akan merujuk pada dua kutub. Kutub pertama itu ketakutan yang berlebihan, yang kedua napa? Meniadakan jin. Sehingga bantah nggih. Oh jin iki nang ndi-ndi enek, sliwar-sliwer ya bendina ki awake dhewe nabraki jin. Jadi dianggap jin iku napa? Pating nggih ura, pirsa ura, Pak. Sapa ning ndi-ndi mereka kan juga ada aturan mainnya, tidak boleh napa? Tidak boleh sembarangan. Ya enek peraturannya lalu lintas juga. Jadi jalan kiri, jalan kanan, merah ya itu gambarannya aja. Artinya apa? Ndak boleh karpe dewe. Ada aturannya juga, ada hukum-hukum yang harus ditaati. Termasuk ini, ketika kita membaca bismillah, jin tidak bisa melihat aurat kita. Tetapi kalau lupa membaca bismillah, maka jin bisa melihat. Maka kembali ke surah Al-A'raf tadi nih. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taronahum. Sesungguhnya jin itu bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa kalian melihatnya. Jadi misalnya gini ya. Misalnya ya. Tadi di depan sudah kita sampaikan mayoritas kita wedi. Alasannya napa? Mboten ketok nggih. Ternyata memang niku. Jadi liwat misalnya tengah malam terkenal di satu tempat itu angker, pas ngepit niku nggih mboten napa-napa, delalah pas liwat niku mesti kelingan dek. Lah pas dek niku pripun? Pas ada rasa takut itu pripun? Sikapin jenengan pripun? Napa? Ya tadi kan cukup dipraktekkan ya. Yang wedine banget ngepit karo adan. Allahu Akbar kan layu itu. Ning pas karo adan sampinge ya bingung. Iki kok napa? Ngepit kok karo adan. Ya berarti lainnya itu baca bismillah. Maka termasuk ya. Jadi maaf kalau saya meruqyah kan suka nduding itu ya. Nduding ini juga ada dasarnya. Bagi mereka isyarat telunjuk ini itu lebih keras dari besi. Kalau bagi kita kan ya biasa, tapi bagi mereka ditunjuk dengan dibacakan ayat itu lebih keras dari besi. Biasanya saya awali kan basmalah 9 kali dia. Bismillah, bismillah, bismillah. Itu karena ya mengamalkan tadi dengan disebut bismillah, kekuatan mereka mengecil sekecil lalat. Kemudian misalnya kita takut, sering kita sampaikan ya. Kita kadang terkontaminasi, tidak bisa berpikir secara logis. Contohnya. Ini ada kisah nyata. Ya orang kendel banget Pak, kendel banget. Yang ngaji kendel. Jadi misalnya di tempat yang di situ dianggap angker, malah tinggu turu. Delalah betul-betul ini kalau mereka menampakkan itu bukan wujud aslinya, berarti sudah dalam bentuk lain. Kalau wujud aslinya tidak bisa dilihat. Nah, pocong. Nah, pertanyaannya ngeten. Di Indonesia ini macam-macam hantu. Niku napa man, Pak? Pocong, napa malih?
suster ngesot napa malih? Napa? Kuntilanak, sundel bolong, banaspati napa malih? Gendruwo napa malih? Wapal men iki. Vampir enten mawon, Dracula enten mboten? Ndak ada. Jadi jin itu akan menyesuaikan keyakinan masyarakat setempat. Lan jenengan goleki hantu pocong teng Inggris ya ora enek. Hantune teng mriku napa? Vampir. Sebab napa? Keyakinannya di sana niku kan maaf, kan mereka non muslim nggih. Kalau mati kan tidak napa? Tidak dipocong, tapi napa? Dipakai jas dan sebagainya. Lah mereka juga mengikuti keyakinannya. Lah di sini mayoritas muslim ketika dimakamkan dalam napa? Kondisi dipocong. Lah diri pocong. Jenengan pripun Pak? Misale juga ketemu pocong ngoten. Melayu. Jadi ngeten nggih. Mereka yang menampakkan itu justru di kalangan mereka itu paling idiot, paling lemah. Dan itu tidak berani dalam waktu yang lama. Ning biasanya kita jegagi langsung ra iso mikir nggih. Lah ini yang kendel ini malah dililing, Pak. Pocongan ini. Yuk kenalan yuk, salaman. Kan bingung, Pak. Kan apa? Ditali, dijak salaman, bingung. Raimu rupane kaya ngopo? Akhir malah wasem nih, diwediani malah napa? Ngeliling gitu ya. Artinya gini. Jadi kalau sahabat, contoh gini Pak, contoh nggih. Pernah ada uji mental. Tes mental nggih. Misalnya satu pondok tes mental. Panitia sudah sepakat. Nanti yang jadi pocong itu 3. Delalah pas hari H, pocongnya 4. Panitiane malah wedi. Loh, lah sing siji malah iki sing palsu sing endi ya, sing asli sing endi? Malah wedi, Pak. Wong panitiane wis sepakat sing dadi pocong berapa? 3, kok ternyata pas hari hanya malah 4. Ya mungkin bocor. Mungkin bocor terus yang asli ikut gitu ya. Ya. Jadi ngenten ya. Jadi ketika misalnya Khalid bin Walid nggawa pedang, ngetok ya dipedang, Pak. Ya kena, artinya apa? Ya sakit seperti kita. Kalau sudah di alam manusia ya sakit. Ambilkan apa? Kayu dipukul ya kena, sama sakit. Ambil batu dilempar. Maka saya kalau tes mental dulu pernah nih masuk makam dikerutuki. Tak jikoke watu juga, kerutuki genti. Wojo. Jebule napa? Jebule napa? Menungso. Dan akal sehat ngeten, Pak. Kalau sengaja sejak awal dites mental masuk makam, mesti neng kono enek uwong, wis mesti itu loh. Tapi kan kadang logika kita nggak jalan. Mau mikirin apa? Memedi. Saya pernah ngetes itu di itu ya orang wani mulai kok tenan itu, payu terus. Padahal kudune kan sejak awal, berarti napa? Ada manusia. Maka gunakan akal sehat nih. Mungkin saya kisahkan ya. Saya pernah tapi tahun 90-an belum mudeng ruqyah dan saya juga belum hafal surah Al-Araf itu belum hafal nih. Tapi logika saya berjalan. Jadi ketika masuk rumah, ya kos lah. Itu perasaan tuh napa nggih takut lah. Merinding, berindang. Kebetulan temen nggak datang, hujan. Arep mulih ya adoh gitu. Jane wedi tenan, Pak. Wedi wis arep mulih jauh. Tapi akal saya kan berjalan nggih. Dia bisa melihat saya tidak bisa melihat dia. Percuma kalau saya pakai selimut. Delik ngoten lho. Kerukupan kan malah diguyu. Lah wedi kae kan malah diguyu gitu. Akhirnya saya pakai akal sehat. Jadi tempat yang saya anggap paling auranya paling menakutkan, saya ajak ngomong gitu ya. Wujudmu apa? Yen arep metu-metu tak enteni rasah ganggu. Hilang, Pak. Kalah mental dia. Umpama jedul tenan, yurung karuan. Jedul gede banget itu kan ya. Tapi ternyata kalah mental gitu. Waktu itu diwanek-wanek gitu. Wis apa wujudmu apa metu tak enteni tak tunggu rasa ganggu. Malah hilang, Pak. Tidur sampai pagi. Kebetulan teman datang juga diganggu. Tapi sikapnya berbeda, gawak ke arit, Pak. Diubengi. Cerita karo aku, "Wah, ndek diganggu." Tapi ya tak gak ke arit. Oh, barang ra ketok mbok gak ke arit, tak tantang yen aku. Metu yen metu wujude apa? Ning cong tenan deh, Pak. Yen ra cong kok jedul tenan apa? Wedi lah, itu berarti mentalnya belum
Napa? Dan alhamdulillah nggih. Dulu saya pernah mungkin teruji, jadi hampir hilang di Gunung Lawu. Mendaki pertama itu hampir hilang, Pak. Jadi kesepakatannya kan kalau nggak kuat ada yang nemani. Lah saat itu saya cilik dhewe, gaete temen tang mangu. Jadi belas nggak istirahat nih. Sampai pos 4 saya ning napa mendongkol nggih. Kok metu kene ra? Metu. Wis tinggalan aku, tak turu dhewe. Betul Pak, ditinggal gitu ya. Lah bangun-bangun ndak ada orang. Akhirnya napa? Saya sholat subuh, mantol dikemas, mau naik, kan belum pernah nggih. Saya sampai bengok-bengok itu Pak. Wah, bengok-bengok itu ya. Tapi ada bisikan, turun saja, turun saja, turun saja. Maka teori mendaki nggih. Benar nggih. Minimal 3 orang, nggak boleh sendirian atau berdua, itu benar. Kalau berdua, kadang kayak diajak ngomong. Ternyata yang ngajak ngomong bukan temennya, maka sering tersesat seperti itu. Kalau sendiri juga begitu. Jadi ketika saya turun itu, tapi saya sadar nih. Dan saya ikut pramuka, saya pesan jejak itu ya, sanja itu ya. Jadi batu saya toto, saya kasih panah, tanah saya lubangi, nama saya kasih panah. Ini ora nek sing wong gagas itu ya. Sedikit nggih. Maka ketika turun itu ya kayak ada yang ngikuti. Yes. Lah ini untuk membesarkan mental nggih, alah opo. Nanti ganti kayak ada orang ngomong, alah opo dan seterusnya. Intinya apa? Akal sehat kita harus digunakan. Jadi kalau jegagi ketemu jangan napa langsung takut yo jikok watu napa jikok napa pring napa jikok napa sing cedak dipukul, mereka juga akan sakit. Jamaah sekalian, jadi monggo, mengapa mayoritas kita takut dengan setan? Karena ilmunya yang salah. Kalau ilmunya benar, jadi insya Allah sudah memberikan bimbingan melalui Rasulnya, setan itulah lemah. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu kali hada fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.